Di balik senyuman manis dan janji setia dalam sebuah hubungan, ada kisah Nur Anissa yang berakhir memilukan. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, terbakar, dan penuh luka sayatan di bagian perut. Pelakunya tidak lain adalah kekasihnya sendiri, Muhammad Fahrul Aiman. Apa yang mendorong peristiwa mengerikan ini terjadi, dan bagaimana kisah cinta mereka yang seharusnya indah bisa berakhir tragis? Cerita kali ini mungkin akan menyentil pasangan yang berpacaran untuk tetap menjaga batasan dalam hal yang wajar. Karena bukan hal yang langka di mana berpacaran dianggap sebagai pengukuhan saling memiliki sepenuhnya. Sehingga satu pihak merasa berhak semaunya dan pihak lain memberikan semuanya. Padahal pacaran seharusnya menjadi cara untuk mengenal kepribadian dan karakter masing-masing. Bukan tentang saling memiliki sepenuhnya apalagi memberikan semuanya. Seperti yang terjadi di kasus ini nih Lur, di mana pudarnya batasan antara Anissa dan Fahrul membawa mereka pada tragedi yang mengerikan. Saat Anissa ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dengan perut yang robek dan tubuh yang terbakar. Nah, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cus, kita bahas. Jadi, Nur Anissa binti Abdul Wahab atau yang dikenal dengan nama Nur Anissa adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang dikenal baik hati, ceria, dan mandiri yang memulai perjalanan hidupnya di Selangor, Malaysia. Nah, dia berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran lokal untuk membantu perekonomian keluarga juga untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Anissa juga dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan memiliki mimpi untuk menata masa depan yang lebih baik. Seperti kebanyakan remaja lainnya, dia juga memiliki lingkaran pertemanan yang luas dan bersosialisasi dengan mudah. Hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fahrul Aiman bin Sajali alias Fahrul, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang semula terlihat karismatik dengan penampilan menarik, tubuh yang tinggi, dan senyum yang menenangkan. Fahrul juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah berbaur. Selain itu, Fahrul juga memiliki sisi intelektual yang membuatnya terlihat cerdas dan bijaksana di mata orang-orang sekitarnya, termasuk di mata Nur Anissa yang memandang Fahrul sebagai laki-laki idaman yang tampak sempurna. Pertemuan dengan Fahrul mengubah arah hidup Nur Anissa yang pada awalnya Anissa dan Fahrul memulai hubungan mereka sebagai teman dekat, sering berbagi cerita dan tawa di setiap kesempatan. Seiring waktu, kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, yang mana dalam sebuah momen penuh kejujuran, Fahrul mengungkapkan perasaannya dan Anissa dengan senang hati menerima, mengubah persahabatan mereka menjadi kisah cinta yang indah, penuh dengan janji-janji indah dan impian bersama. Fahrul yang tampak sebagai pria tenang dan penuh perhatian membuat Anissa semakin merasa nyaman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita di kafe favorit, menjelajahi tempat-tempat baru di kota, dan mengobrol via telepon hingga larut malam, membuat kenangan yang semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, hubungan mereka yang saling mendukung dan berbagi mimpi perlahan memudarkan batasan antara mereka. Kebersamaan mereka yang semakin intens dari jalan-jalan hingga saling berbagi rahasia membuat mereka terjebak dalam perasaan yang mendalam. Hingga tanpa disadari, mereka melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Dunia mereka seakan runtuh ketika Anissa akhirnya mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Ketidakpastian dan rasa takut menyelimuti mereka berdua, dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Situasi ini membawa mereka pada keputusan-keputusan sulit yang akan mengubah hidup mereka. Di sisi lain, kehamilan di luar nikah merupakan hal yang sangat sensitif di masyarakat, dan ini membuat Anissa khawatir akan masa depannya. Dia berharap Fahrul akan bertanggung jawab dan mereka dapat bersama mengatasi situasi ini. Namun, Fahrul justru bereaksi sebaliknya. Dalam percakapan yang penuh ketegangan mengenai kehamilan tersebut, Fahrul malah mempertanyakan apakah kehamilan itu benar-benar hasil dari hubungan mereka. Anissa pun merasa sakit hati mendengar keraguan itu, karena baginya itu adalah pengkhianatan atas semua yang telah mereka lalui bersama. Setelah ketegangan itu, mereka yang sebelumnya harmonis mulai berubah drastis. Fahrul yang awalnya penuh cinta dan perhatian kini menunjukkan sikap yang berbeda. Rasa takut dan kebingungan menguasai pikirannya dan dia mulai menjauh karena bagi Fahrul,
Kehamilan ini adalah sebuah ancaman besar bagi reputasi dan masa depannya. Dia mulai memperlihatkan sisi gelap yang sebelumnya tidak pernah Anissa lihat. Fahrul sering terdiam seolah kehilangan sinar kasih sayang yang dulu pernah ada. Dia lebih memilih menghabiskan waktu sendiri mencoba menyingkirkan perasaan bersalah dan ketakutannya. Sementara Anissa merasa kesepian dan bingung, berusaha memahami apa yang terjadi dengan pria yang pernah dia anggap sebagai pendukung terbesarnya. Saat masalah ini terus berlanjut, keduanya dihadapkan pada dilema besar apakah mereka bisa memperbaiki hubungan mereka dan menjalani masa depan bersama, atau akankah keraguan ini menghancurkan segalanya. Hingga akhirnya pertanyaan itu pun menemukan jawaban tepatnya pada bulan Mei 2023. Dengan beban pikiran yang semakin berat, Fahrul tidak melihat jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini selain menyingkirkannya. Lalu, dia mencoba menemui Anissa untuk kembali berdiskusi mengatasi situasi sulit yang tengah mereka hadapi. Pada saat itu, sekitar jam 8 malam, Fahrul menjemput Anissa yang sedang berada di rumah sepupunya, Ira, untuk makan bersama di sebuah kedai di kawasan Sungai Besar, Selangor. Sepulangnya dari kedai tersebut, Fahrul mengajak Anissa ke sebuah tempat terpencil di Jalan Sungai Limau, Sungai Besar. Tanpa curiga, Anissa pun mengikuti dengan harapan mereka dapat mendiskusikan masa depan mereka berdua dan anak yang sedang dikandungnya. Namun, apa yang terjadi malam itu sangat tidak terbayangkan oleh siapapun. Di tempat itu, terjadi perdebatan antara Fahrul dan Anissa mengenai kehamilan Anissa yang sudah berusia 4 bulan. Anissa menginginkan kejelasan dan dukungan, sementara Fahrul merasa terancam oleh masa depannya. Dan saat perdebatan itu semakin memanas, dengan penuh amarah, Fahrul mengambil sebatang kayu di dekatnya dan memukul kepala Anissa. Anissa pun jatuh pingsan. Entah setan dari mana, Fahrul kembali memukul kepala Anissa 2 kali saat Anissa masih pingsan dan terbaring di tanah. Lebih dari itu, Fahrul kemudian mengambil pisau yang dibawa di dalam kap mobil dan kembali menghampiri Anissa, di mana dia menikam dada, mengiris bagian perut, dan membuang janin di perut Anissa. Untuk menghilangkan jejak, Fahrul membeli bensin dan membakar jasad Anissa, menyeretnya ke tepi parit yang bersebelahan dengan tempat kejadian. Barang-barang Anissa pun dibuang ke dalam parit di tepi jalan lama Kuala Selangor. Setelah menghabisi nyawa Anissa dengan keji, Fahrul meninggalkan tubuh Anissa dan membuang handphone Anissa di kawasan rumah PAM Simpang 3, Jalan Sungai Panjang, Sungai Besar dengan anggapan bahwa dia telah berhasil membersihkan diri dari masalah yang mengancam reputasi dan masa depannya. Sayangnya, tindakan impulsif Fahrul justru membawanya ke masalah yang lebih besar. Ketika keesokan harinya, seseorang melintasi area sekitar dan merasakan ada yang tidak beres ketika melihat kepulan asap hitam mengepul dari tepi kebun sawit yang berdekatan dengan kandang sapi. Aroma asap dari pembakaran yang sangat khas dan menyengat menambah kecurigaan dan rasa penasarannya untuk mendekati sumber asap. Dan jelas saja kecurigaan itu benar adanya saat terlihat seperti tubuh manusia tengah terbakar tergeletak di tanah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dengan keadaan panik, penuh ketakutan, saksi pun segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Polisi tiba di lokasi tidak lama kemudian dan menyisir area tersebut untuk mengumpulkan bukti. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan rasa cemas dan ketegangan, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi kasus yang jauh lebih kompleks dari yang mereka duga. Hingga akhirnya, polisi pun berhasil mengungkap temuan tersebut di mana bukti-bukti yang kuat mengarah pada satu nama, yaitu Muhammad Fahrul Aiman bin Sajali yang tidak lain adalah kekasih Anissa. Polisi pun segera meringkus Fahrul yang tampak pasrah atas apa yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa Fahrul melakukan tindakan tersebut karena tidak mau mengakui bayi dalam kandungan Anissa sebagai anak dari hubungan terlarang antara dia dan Anissa. Selain itu, pasangan kekasih itu dipercaya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun sebelumnya. Dan dari hasil otopsi, diketahui penyebab kematian Anissa adalah luka tikaman pada bagian dada. Proses hukum pun dimulai. Fahrul dihadapkan ke meja hijau dan didakwa dengan pasal 302 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukuman mati. Selama persidangan, Fahrul tampak tenang seolah sudah menerima nasib yang akan menimpanya. Namun, suasana di ruang pengadilan begitu tegang di mana keluarga Anissa hadir dengan wajah penuh kesedihan, sementara Fahrul harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya yang tidak hanya telah menghilangkan 1 nyawa, tapi juga calon bayi di kandungan Anissa.
Persidangan terus bergulir dan publik mengikuti dengan penuh perhatian. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang pria muda seperti Fahrul bisa melakukan tindakan sedemikian kejam terhadap wanita yang pernah dia cintai. Pengacara pembela juga berusaha untuk merendahkan hukuman dengan argumen bahwa Fahrul bertindak di bawah tekanan psikologis. Namun, keseriusan dari kejahatan ini membuat jaksa terus mendesak agar Fahrul mendapatkan hukuman yang setimpal. Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di Malaysia bukan hanya karena kejahatan itu sendiri, tetapi juga sebagai refleksi dari hubungan asmara yang berujung pada tragedi. Masyarakat mulai mempertanyakan nih peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah tragedi seperti ini, serta pentingnya dukungan psikologis bagi mereka yang berada dalam situasi sulit. Pada akhirnya, putusan pengadilan akan menentukan nasib Fahrul. Namun, bagi keluarga Anissa, luka ini tidak akan pernah sembuh. Mereka kehilangan anak perempuan yang mereka cintai dengan cara yang paling menyakitkan. Kasus ini pun menjadi pengingat betapa pentingnya untuk mengenali tanda-tanda awal dari hubungan yang beracun dan mencari bantuan sebelum terlambat. Karena setiap pasangan bisa hilaf, bisa salah, jadi penting untuk melibatkan pihak ketiga, terutama orang tua jika terlibat dalam masalah yang sulit diantisipasi seperti yang dialami oleh Anissa, di mana masalah semacam ini seringkali berpotensi mengundang tragedi yang berujung pada tindakan kriminal. Apalagi jika dihadapkan pada individu yang tidak punya kesiapan secara mental seperti Fahrul yang menganggap masalah ini sebagai sebuah ancaman. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini biar menjadi pembelajaran untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!